Kalau Previously seperti on ini, nah, CBC. CBC koreksi prediksi skornya dari 3-0 menjadi 5-1 ya untuk Chelsea guys. Bahkan bisa jadi 5-0. Tapi karena disasi di central center back ya, aduh, agak mengkhawatirkan. Dan Badiashile ya tidak ada di situ. 5-1 sesuai dengan prediksi dari CBC dan ternyata prediksi dari line up dari CBC itu ya cuma berbeda satu pemain saja yaitu Madueke yang menjadi starter bukan Joe Felix. Ya, what's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, how are you guys? Of course. Teman-teman pasti merasa B aja nih ya, biasa aja ya kemenangan tim B ini dari Shamrock Rovers 5-1. But it's okay. Karena kita di Conference League itu berhasil menyapu bersih 6 laga dengan 6 kemenangan. Sehingga Chelsea saat ini sendirian berada di pucuk klasmen dengan mengkoleksi 18 poin dan mencetak 25 gol dan kebobolan hanya 5 gol. Yang berarti di kompetisi ini Chelsea berhasil mencetak 25 gol jauh selisihnya dibanding tersubur kedua lainnya yaitu Fiorentina yang mereka itu mencetak 18 gol. Dan Chelsea juga merupakan tim yang kebobolan paling sedikit, yaitu 5 gol bersama 5 tim yang lain ya, jumlah kebobolannya dengan margin yang sama. Oke, jumpa lagi di episode ke-138. Kemarin kita sudah membahas update news seputar sponsored front shirt dari Mercedes-Benz, kemudian renewal kontrak terkait Acempong, serta update terkait kalau Mudryk. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di video kali ini tentu kita akan membahas review match ya antara Chelsea versus Shamrock Rovers di Conference League Match Day ke-6. Namun seperti biasa sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan buat teman-teman yang baru pertama kali menonton channel CBC ini dapat juga mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Yes, it's a wrap. Conference League fase Liga itu telah berakhir dan ditutup dengan sempurna oleh Chelsea dan Enzo Maresca dengan meraih 100% kemenangan dari 6 laga yang kita sudah jalani. Kita berhasil menyapu bersih. Ya, ingat ya, ingat. Dan kalau perlu, teman-teman catat. Karena kadang orang lupa akan hal ini. Bahwa 6 kemenangan ini diraih oleh tim B dari Chelsea. Yes, tim B dari Chelsea. Jadi buat orang-orang di luar sana yang halah ini kan Liga Melon lah bla 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 bla. Hey, ini tim yang diturunkan itu tim B bukan tim A ya. Di sini CBC semakin yakin bahwa di musim ini kita itu bermain di Conference League itu adalah sebuah destiny. Karena apa? Ya, karena CBC lihat dengan Chelsea terlibat di kompetisi ini, maka para pemain kunci dari tim Chelsea, pemain utama itu dapat fokus untuk berkompetisi di Liga Inggris, sedangkan backup player melalui kompetisi ini dapat show up progres mereka dan skill mereka yang telah mereka pelajari saat mereka training untuk dapat mereka itu menembus ke tim utama yang bermain di Premier League. Di mana di saat pemain tim A itu sedang drop, itu dapat mereka covered. Dan itu sangat berjalan dengan baik. Kita bisa lihat Neto yang awalnya di tim B, itu sekarang switch dengan Madueke. Sehingga Neto itu dapat dipromosikan menjadi tim A. Begitu juga dengan Malo Gusto, ya, yang menggantikan Reece James yang kita tahu itu dia sedang menghadapi cedera hamstring sehingga kekosongan di tim B ini dapat diisi dengan perpanjangan kontrak Jos Acempong. Jadi kita bermain di Conference League ini adalah suatu anugerah ya. Di samping kita ini dapat mengistirahatkan para pemain kunci, kita juga dapat mempromosikan pemain
dengan baik melalui promosi ke tim A. Jadi CBC itu beranggapan bahwa Chelsea ya berlaga di Conference League ini itu seperti perfect match. Selain karena kita itu belum pernah memenangkan kompetisi ini, sehingga kita akan membuat rekor baru bahwa klub pertama yang menjuarai semua kompetisi Eropa dan juga tentu kita mestinya itu dapat berhasil memenangkan kompetisi ini. Dan kalau beneran kita berhasil menang, nah ini quote dari Paul Greenberg buat teman-teman dapat post ke para fans yang lain. Something is better than nothing. Artinya apa? Sesuatu itu adalah lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nah, ini pas banget buat para fans yang di luar sana yang selalu mencibir dan teriak-teriak. Kita ini bermain di Champions League. Kita ini bermain di Europa League. Ya, bener. Kalian itu bermain di sana. Tapi kalian juara atau enggak di sana? Atau jangan-jangan kalian ini di sana itu cuma menjadi tim hore-hore aja. Makanya yang pasti-pasti aja, ya kan? Oke, kita langsung balik bahas ke match yang berlangsung dini hari tadi. Kita masuk ke line up. Ada Jorgensen, Achempong, Disasi, Viega, Cucurella, Kasede, Desbury Hall, Nkunku, George, dan Madueke. Ya, Madueke awalnya CBC itu memasukkan ke dalam prediksi line up pada video preview ya sebelumnya. Akhirnya CBC ini revisi karena kemarin dia ini tidak terlihat saat training persiapan laga di Conference League. Namun akhirnya dia dapat turun juga ya. Well, kemungkinan antara Joe Felix itu kurang begitu fit sehingga dia baru masuk di pertengahan babak kedua, atau memang pilihan utama di tim A untuk bermain di Premier League itu sudah sesuai harapan dari CBC untuk wingers yaitu Pedro Neto dan Jadon Sancho. Kita akan lihat nanti di hari Minggu ya guys. Dan striker ada Mark Gu. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan gol. Ya, di menit ke-21 umpan dari Viega salah diantisipasi oleh back Sam Rovers yang bermaksud memberikan back pass melalui sundulan. Namun, sundulan tersebut kepada kiper itu bola terlalu jauh sehingga dapat dicuri oleh Mark Hughes sebelum mencetak gol pertamanya. Oke, di menit ke-23, Kenny, ya, striker dari Shamrock Rovers ini hampir saja mencetak gol dari tendangan kerasnya dalam kotak penalti, namun berhasil ditepis oleh our keeper Jorgensen. Ya, di sini kesalahan terjadi pada offside trap yang tidak berjalan dengan baik oleh Disasi. Sehingga Kenny itu dapat lolos dan Disasi itu kalah sprint seperti biasanya. Menit ke-25 berawal dari corner kick ya Shamrock Rovers ini dapat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 karena tendangan keras oleh Pom dari dalam kotak penalti itu mengenai salah satu pemain sehingga bola itu membelok karena terpantul ya dan masuk ke dalam gawang Chelsea. Tidak ada yang menjaga Pom di mana area ini semestinya menjadi tanggung jawab dari Fernando Hall maupun Madueke untuk mereka mengcover di area tersebut. Di menit ke-33, kesalahan back pass kembali terjadi dilakukan oleh back Shamrock Rovers kepada kiper sehingga Mark Gu ini dapat kembali mencetak gol dari sudut sempit. Ya, proses gol ini terjadi karena Cucurella, George, dan Gu itu terus melakukan high pressing ya, sehingga membuat mereka ini panik dan mereka melakukan kesalahan saat mereka sedang melakukan build up play dari belakang. Di menit ke-40 berawal dari Disasi kepada Nkunku, kemudian Nkunku itu melakukan kombinasi kepada KCD dan KCD itu melakukan passing kepada Cucurella untuk kemudian Cucurella mengirimkan breakthrough ball
kepada Nkunku. Namun Nkunku itu kalah langkah karena dikawal oleh dua back dari Rovers sehingga bola itu lepas dan Dewsbury Hall langsung saja menyambut bola tersebut dengan tendangan kerasnya sehingga merubah skor menjadi 3-1. Di menit ke-45 akhirnya Mark Yu berhasil mencetak hat-trick memanfaatkan bola crossing yang cantik dan juga tentu menjadi assist dari Madueke sehingga skor menjadi 4-1. Di babak kedua, Harvey Valley pemain akademi itu menggantikan Madueke. Good job dari Madueke karena dia itu berhasil mencetakkan satu assist. Di menit ke-57 berawal dari Dewsbury Hall ya berkombinasi dengan Nkunku tanpa berpikir panjang Nkunku itu langsung memberikan breakthrough ball ke yang juga berujung assist kepada Mark Cucurella untuk mencetak gol sehingga skor menjadi 5-1 untuk Chelsea. Di menit ke-60, Joe Felix masuk menggantikan Mark Hughes sehingga Nkunku itu bergeser ke posisi striker dan Campbell pemain akademi itu membuat debut pertama kalinya untuk tampil di first squad menggantikan Axel Disasi. Ya, sejak Felix masuk ya, semestinya Joe Felix ini dapat mencetak dua gol dari sudut sempit di sisi sebelah kanan gawang dan juga di sisi sebelah kiri gawang. Sayang sekali tendangannya itu terlalu melebar. Mestinya pertandingan-pertandingan selanjutnya CBC berharap Joe Felix itu dapat lebih klinis lagi di depan gawang. Di menit ke-83, Dewsbury Hall ini keluar digantikan oleh Sam Raksaki. Oke, kesimpulan dari para pemain yang turun itu mereka semua tampil oke dan big appreciate buat Mark Giu. Dia ini di match kali ini tampil garang ya. Duel-duelnya dengan para pemain belakang dari Shamrock Rovers itu patut kita acungi jempol dan kengototan dia dalam merebut bola ya high pressing dan juga klinis di depan gawang ya ini membuktikan dia itu sebagai striker murni, di mana dapat mengkreat sendiri peluang dan juga klinis di depan gawang. Sangat luar biasa. Seperti yang CBC pernah bilang di episode-episode sebelumnya, sebenarnya karakter dia ini seperti striker kita yang sudah lama menghilang, yaitu Diego Costa. Garang, energik, dan klinis. Ini yang kita butuhkan di dalam diri Mark Yu. Dan pagi tadi dia itu berhasil menjawab keraguan dari para fans dari Chelsea. Karena kita tahu usianya itu kan baru 18 tahun ya. Jadi CBC lihat dia ini di dalam 5 tahun ke depan bila konsisten bermain, maka tidak menutup kemungkinan dia itu akan menjadi striker yang komplit guys. So, hopefully ada klub Liga Inggris yang tertarik untuk meminjam dari Mark Yu dengan komitmen tentu saja dia harus menjadi starter setiap pertandingan. And then we will see progress significant yang akan dihasilkan oleh Mark Yu. Kemudian tadi ada poin yang menarik di mana salah satunya itu adalah Cucurella itu dapat membuktikan diri sebagai pemain senior yang dapat mengayomi ya dan memberikan instruksi kepada teammates-nya ya terutama para pemain akademi seperti George, kemudian Achimpong dan juga Viega sehingga dia ini terlihat leadership-nya. Well, kemungkinan besar tidak lama lagi ya Cucurella ini mungkin saja dapat menjadi kapten dalam waktu depan. Ya, Cucurella is the next leader. Oh ya, satu lagi. CBC saat ini sedikit memperhatikan bahwa skema formasi yang diterapkan oleh Enzo Maresca itu ada sedikit perubahan dalam dua pertandingan terakhir, ya, di mana kita sebenarnya bermain formasi diamond. Jadi Cucurella ini saat kita memegang bola itu berperan sebagai box to box player, teman-teman. Jadi dia ini dapat saja terus maju ke depan sampai ke kotak penalti dan bahkan juga dapat berperan sebagai winger saat posisinya ada di flank. Dan hal ini terbukti sangat efektif ya guys.
Jadi dua pertandingan ini CBC lihat posisi baru dari Cucurella ini sangat menjanjikan. Nah, pertanyaannya besok kan lawan Everton ya, hari Minggu. Cucurella itu kan absen karena akumulasi kartu. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Siapa yang akan dapat menggantikan posisi Cucurella saat kita ini bermain dengan formasi diamond seperti ini ya? Karena bila Gusto yang diletakkan di situ sudah dipastikan itu gagal. Mengingat beberapa kali pertandingan kita sudah mencoba Gusto ya berperan sebagai posisi Cucurella tapi di sisi sebelah kanan tapi tidak berhasil. Ya, kita patut tunggu misteri dari pemain siapa yang akan ditunjuk oleh Enzo Maresca untuk menggantikan peran dari Cucurella dan apakah dapat berjalan sebaik Cucurella. So please stay tuned guys di preview match Premier League Everton versus Chelsea di channel CBC ini. Oke, I think that's all di episode ke-138 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Happy weekend. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.